Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Mari naikkan pujian ini dengan hati bersyukur bersama-sama. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam acara Renungan Harian. Dan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, sebelum kita melakukan segala kegiatan rutinitas kita, kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami menyiapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Bapa, kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar pagi hari ini boleh menjadi sebuah remah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali hari ini kita akan bersama-sama membuka di dalam Ibrani pasal 12, Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai dengan ayat 29. Firman Tuhan berkata demikian, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi
karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara yang kasih Tuhan, dari beberapa ayat yang saya baca baru saja, saya akan mengambil satu topik, maksud Tuhan dalam kegoncangan. Apa sih maksud Tuhan di dalam pergumulan kita? Apa sih maksud Tuhan di tengah-tengah masalah yang kita hadapi? Saudara yang dikasih Tuhan, saat ini dunia sedang mengalami kegoncangan secara umum. Bukan hanya peristiwa alam, tapi virus corona yang membuat dunia ini tergoncang. Dampak dari virus corona ini saudara, bukan hanya segi kesehatan, masalah ekonomi pun mempunyai dampak secara luar biasa. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, di dalam kegoncangan yang kita hadapi, tentunya Tuhan mempunyai maksud yang luar biasa di dalam kegoncangan-kegoncangan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di dalam Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai 29 dikatakan bahwa mengapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Hari ini ada beberapa alasan yang saya akan berikan buat Bapak Ibu. Kenapa Tuhan izinkan peristiwa ini terjadi sampai tahun yang kedua ini? Yang pertama saudara, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Kalau kita membaca ayat 27 bagian B dalam Ibrani pasal 12 dengan jelas, supaya yang murni dan sejati muncul, sebab sama seperti emas, jika kita ingin mendapatkan emas yang murni, maka harus melalui satu proses pembakaran yang lama, supaya semua unsur-unsur logam yang menempel dalam emas itu bisa disingkirkan. Di dalam kehidupan kita pun seperti ini saudara. Mungkin tanpa kita sadari, seringkali manusia lupa, terlalu sombong, merasa dirinya hebat, merasa di luar biasa, merasa dirinya hebat. Ketika virus corona berkuasa, mereka semua kaget dan akhirnya mereka menyadari bahwa inilah manusia. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa melihat saudara, jangan sampai iman kita tergoncang. Karena kita bisa mengerti ada maksud Tuhan, rencana Tuhan di balik semua apa yang terjadi. Supaya kita menghasilkan sesuatu yang murni dan sejati di mata Tuhan. Yang kedua saudara, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan cara menabur. Saudara yang kasih Tuhan, peristiwa corona ada mengalami dampak yang mengerikan sekali, perubahan secara signifikan. Tapi ada juga corona yang membuat mereka berhasil tetap diberkati. Nah saudara, pada waktu mereka berhasil, saya bangga dengan rekan-rekan saya. Mereka menyempatkan diri, membagikan berkat untuk orang-orang yang mengalami imbas corona. Sampai hari ini Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan melalui rekan-rekan saya, mereka yang diberkati Tuhan, dan mereka juga empati akan hal ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, melalui goncangan yang terjadi di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi berkat
bagi banyak orang. Nah, satu pertanyaan bagi kita hari ini saudara, bagaimana supaya kita tidak tergoncangkan di dalam kita sedang mengalami persoalan, pergumulan, bahkan penderitaan, masalah yang kita hadapi. Yang pertama, terimalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Artinya saudara, hiduplah dan carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karakter dan hidup yang benar yang Tuhan inginkan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan bagimu. Dalam Matius pasal 6 ayat 33 itu dengan jelas. Ketika kita mencari Tuhan, ada kekuatan, ada penghiburan, ada jalan keluar. Inilah prioritas yang paling utama dalam hidup kita. Kunci untuk mengalami hidup yang bahagia adalah mengerti prioritas yang harus kita lakukan adalah mencari Tuhan. Ketika kita mencari mendahulukan kerajaan Allah, maka kita tidak akan tergoncangkan. Meskipun badai-badai kehidupan silih berganti, saudara tidak akan mudah kecewa. Yang kedua saudara, beribadah dan layani Tuhan dengan setia. Ibadah yang benar, ibadah yang rutin, ibadah yang punya hati yang takut akan Tuhan. Dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadanya, itu adalah ibadah yang sejati. Yang ketiga saudara, supaya kita tidak tergoncangkan dalam kehidupan, yang ketiga adalah mengucap syukur sebagai gaya hidup kita. Mengucap syukur artinya ada 3 hal yang tidak dapat dipisahkan dalam mengucap syukur, yaitu doa, puji-pujian, dan penyembahan. Dan orang yang mengucap syukur adalah orang yang selalu percaya kepada Tuhan. Itu artinya saudara, dia sedang membuka pintu mukjizat bagi kehidupannya. Dan yang terakhir, menjaga hidup kita dari pencemaran dunia. Saudara yang kasih Tuhan, tetap konsisten. Hidup yang berkenan adalah hidup dalam kerajaan Yesus Kristus yang tidak tergoncangkan. Saudara yang kasih Tuhan, hidup dalam kerajaan Yesus Kristus berarti hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Sekalipun kuatnya tarikan kecemaran, bahkan berupa kesenangan-kesenangan duniawi, namun tidak akan menggubrisnya dan tetap komit untuk hidup menurut cara Tuhan. Oleh karena itu, kebenaran firman Tuhan yang kita dengar menjadi berkat dalam kehidupan kita hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, jangan sampai melalui masalah kehidupan, persoalan, pergumulan, saudara membuat kita tergoncang. Tetapi kita harus mengerti ada maksud Tuhan dan rencana Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan untuk firman-Mu yang memberikan satu hal yang indah, satu motivasi yang benar di mata Tuhan, supaya kami bisa mengerti ada rencana Tuhan di dalam masalah yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan di tahun 2022 yang beberapa minggu ke depan kami akan memasuki. Kami percaya Tuhan sanggup memberikan terobosan-terobosan yang baru. Kami percaya ada pemulihan, ada sukacita. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan setiap umat-Mu tetap kuat, jadikan mereka tetap percaya, jadikan mereka bisa melihat rencana Tuhan yang indah di balik masalah yang sedang kami hadapi. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan. Saudara jangan kecewa dengan masa yang kita hadapi. Seperti Pak Kim tetap setia
di dalam renungan pagi ini. Bahkan kami percaya sudah diberkati semua dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.